Jemaat mula-mula merayakan hari raya Epifania setiap tanggal 6 Januari untuk memperingati 4 momen sekaligus. Yang pertama, kelahiran Yesus. Yang kedua, kedatangan orang-orang Majus. Yang ketiga, pembaptisan Tuhan. Dan yang keempat, pernikahan di Kana. Melalui hari raya Epifania atau penampakan Tuhan, hendak merayakan penampakan martabat ilahi Yesus sebagai putra Allah dan penebus dunia. Itulah sebabnya Epifania merupakan penampakan Tuhan dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kristus adalah Raja yang Maha Kuasa, bintang yang menunjukkan jalan kepada orang Majus. Secara khusus dalam minggu Epifania ketiga ini, kita melihat kemuliaan Tuhan pada pesta pernikahan di Kana. Karena itu, marilah kita menunjukkan iman percaya kita dalam ketaatan atas kemuliaan Allah yang sudah dinyatakan. Jemaat kekasih Allah, Tuhan telah menyatakan kemuliaannya melalui penampakan Yesus bagi dunia di perkawinan di Kana, di mana Yesus memberikan mujizat. Mari lihatlah kemuliaan Tuhan di balik mujizat yang terjadi, baik terhadap diri kita maupun di luar diri kita. Biarlah kemuliaan itu membawa kita semakin beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita semakin melihat kemuliaannya dan semakin dimampukan untuk memuliakannya. Marilah kita muliakan Dia Sang Penebus yang telah datang. Oleh karena itu,
Marilah kita masuki ibadah ini untuk menyembah Dia sambil bernyanyi. You're altogether lovely.
Di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, dan nama anaknya Yesus Kristus yang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Pemelihara. Amin. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat dan anugerah. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, ajarilah kami untuk mencintai kehidupan kami, supaya kami tidak melewatkan hari-hari kami dengan percuma. Berilah kami semangat yang selalu baru di setiap hari-hari kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Yakinkanlah kami bahwa kami tidak akan pernah memperoleh sukacita dan bahagia sejati selama kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Sebaliknya, biarlah kami menyediakan dan menyerahkan diri kami untuk dipergunakan sebagai alat, hamba dan pelayan Kristus menegakkan kebenaran, kasih dan keadilan di dunia ini, agar kami memperoleh sukacita dan bahagia sejati pemberian-Mu itu demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah yang Maha Kuasa mengasihani Engkau. Dia mengampuni dosa-dosamu dan memimpin engkau ke dalam hidup yang kekal. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah,
hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, Engkau menampakkan kuasa-Mu melalui mujizat oleh anak-Mu di pernikahan di Kana. Allah yang maha kuasa dan kekal, yang menguasai segala sesuatu di surga dan di bumi. Dengarkanlah doa umat-Mu dengan penuh kasih, dan berikan kami kedamaian-Mu sepanjang hari-hari kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama-Mu, dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Yesaya 62 ayat 1-5. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sinar. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan,
dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak daerah, demikianlah dia yang mengandalkan engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan dari kekal hingga kekal. Amin. 1 Korintus 12 ayat 1-11. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengajarkan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Pembacaan Injil diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka,
Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai pria dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil. Syukur bagi Allah. dari Galilea.
Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu, dan ibu Yesus juga ada di situ. Saat itu, tuan pesta sedang mengalami kendala. Mereka kehabisan anggur. Melihat situasi itu, ibu Yesus meminta tolong kepada Yesus. Permisi Tuan, anggur kita habis. Apa? Iya, bagaimana ini Tuan? Bagaimana bisa terjadi? Apa memang tidak ada lagi? Mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Layan. Ya, Bu. Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Baik, Bu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Baik, Tuan. Sekarang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Tuan, kita punya anggur. Ini dalam tempayan. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, keluarga besar Yayasan Del, dimanapun saudara saat ini berada. Saya Pendeta Dionan Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP, ingin menyapa saudara dari kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung. Selamat Hari Epifania. Kiranya peringatan Hari Epifania ini menyadarkan kita akan kemuliaan Allah, akan kuasa Allah, akan kasih dan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Saya sungguh berbahagia bahwa keluarga besar Yayasan Del melakukan perayaan hari penting dalam tradisi gerejawi, yaitu Epifania. Dan tema bagi kita pada hari ini, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Panitia menentukan temanya. Ia telah menyatakan kemuliaannya. Yesus telah menyatakan kemuliaan Allah. Dalam Epifania, Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia. Hari Epifania adalah hari yang istimewa. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini, hari Epifania, adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Epifania, penyataan diri Allah melalui satu peristiwa besar di Kana. Peristiwa Kana terkenal dengan peristiwa mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Pada satu pesta pernikahan, Yesus, ibunya Maria, sanak saudara, dan sahabat-sahabatnya diundang oleh mempelai laki-laki dan perempuan untuk resepsi pernikahan. Satu kesempatan untuk bersosialisasi, satu kesempatan untuk menunjukkan cinta kasih kepada sesama, terlebih kepada orang yang berbahagia. Pesta pernikahan di Kana adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan, di mana mukjizat terjadi, peristiwa besar terjadi. Kesiapaan diri Yesus dinyatakan jika selama ini Yesus dipandang, Yesus dilihat hanya salah satu dari kita, salah satu dari saudara kita. Tetapi hari ini kemuliaan Allah dinyatakan bahwa Dia bukan sekedar salah satu dari kita. Dia bukan sekedar manusia, tetapi Dia adalah Allah yang mewujud dalam diri manusia. Allah menyatakan kemuliaannya dan kekuasaannya melalui satu peristiwa di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Air berubah menjadi anggur yang manis, anggur yang enak, anggur yang menyenangkan. Dan itu menyenangkan bukan sekedar karena enak dan manis, bukan sekedar karena anggur yang paling baik, tapi karena anggur itu menyelamatkan wajah sang tuan rumah, sang pengundang. Bayangkan saudara, kalau kita mengadakan pesta, apakah itu pesta pernikahan, atau pesta besar keluarga, pesta ulang tahun emas,
atau pesta besar apapun yang kita lakukan, pasti kita sudah persiapkan itu dengan matang jauh-jauh hari. Siapa yang kita undang, berapa orang yang kita undang, di mana mereka duduk, siapa yang berbicara, semuanya kita sudah persiapkan. Apalagi yang pertama dan utama, makanan yang cukup bagi semua tamu. Jika tiba-tiba dalam pesta itu ada tamu yang tidak makan karena kehabisan makanan, betapa itu sungguh memalukan dan mencoreng wajah tuan rumah. Demikian dalam tradisi Yahudi, bahwa dalam setiap pesta pernikahan, resepsi pernikahan, anggur adalah bagian yang vital dari sebuah pesta. Anggur, semua tamu yang diundang diberikan minum anggur. Dan tentunya sang mempelai, pemilik pesta, sudah mempersiapkan lebih dari cukup. Bahkan mungkin dia sudah mempersiapkan kepada setiap tamu. Drink as much as you can. Drink as much as you want. Minumlah sebanyak yang Anda bisa. Banyak. Sebanyak yang Anda mau. Sebanyak yang Anda suka. Minumlah. Tetapi betapa itu sungguh memalukan, bahwa ketika pesta berjalan, tiba-tiba para pelayan menyadari bahwa mereka kehabisan anggur. Bukankah itu sesuatu yang memalukan? Itu bisa menimbulkan kerusuhan, kemarahan, kekecewaan bagi tamu-tamu yang belum diberikan minum anggur, yang belum memiliki kesempatan untuk menikmati anggur. Tentunya bagi pemilik pesta, sang mempelai, itu adalah tragedi besar. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kehabisan anggur di tengah pesta. Tetapi salah satu dari mereka yang bernama Maria menyadari apa yang terjadi. Bahwa keluarga itu kehilangan anggur, kehabisan anggur. Kemudian dia mencoba untuk mencari solusi. Dia menemui anaknya Yesus dan dia berkata, mereka kehabisan anggur. Wah, bagaimana respon Yesus? Dia hanyalah seorang tamu, salah satu dari sekian orang yang diundang. Apa hubungannya dengan aku? Karena itu Yesus berkata kepada Maria, apa maumu dariku, Ibu? Dan dia katakan, waktuku belum tiba. Saat itu juga, ketika Yesus selesai bicara dengan ibunya, ada satu transformasi, ada satu perubahan, baik di dalam cara Yesus menjawab ibunya Maria, maupun dalam isi perkataan Yesus. Waktuku belum tiba. Dan saat itu juga, Maria melihat dan memandang Yesus dalam perspektif yang berbeda. Bahwa dia bukan lagi sekedar anaknya saja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhannya Maria. Dia adalah Tuhannya semua orang yang hadir di pesta pernikahan itu. Karena itu tanpa bimbang dan ragu, Maria berkata kepada semua pelayan-pelayan yang ada di situ, lakukan apapun yang dia katakan. Lakukan apapun yang dia katakan. Dia yakin betul bahwa Yesus dapat melakukan sesuatu. Bahwa Yesus dapat menyelamatkan sang mempelai dari wajah yang kehilangan wajah. Benar. Yesus berkata kepada para pelayan,
Isilah tempayan-tempayan ini. Dan waktu itu ada 6 tempayan. Dan mereka taat dan mengisinya. Dan saat itu juga air berubah menjadi anggur. Anggur yang manis. Anggur yang enak. Anggur yang terbaik. Anggur yang paling nikmat, dan itu dibagikan kepada semua orang. Sehingga pemilik pesta, sang mempelai, tidak lagi kehilangan muka. Yesus menunjukkan kekuasaannya. Yesus menunjukkan cinta kasihnya. Dan Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada sang mempelai. Sehingga mereka tidak kehilangan muka. Sehingga semua orang yang hadir di pesta itu dapat meminum anggur sepuasnya. Anggur yang enak, anggur yang terbaik. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang meminta kepadanya, dia akan memberikan. Kepada setiap orang yang mengetuk pintu hatinya, dia akan membukakan hatinya. Kepada setiap orang yang mencari solusi kepada Yesus, dia akan memberikan solusi. Dan ini adalah kabar baik bagi setiap orang yang ingin berserah kepada Yesus. Itulah berita sukacita. Itulah kabar baik bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, bahkan ketika kita menghadapi krisis, jangan pernah kehilangan harapan. Datanglah kepada Yesus. Ketuklah pintu hatinya. Mintalah kepadanya. Carilah dia. Maka kepada orang yang mencari, dia akan memberikan. Kepada orang yang mengetuk, dia akan membukakan pintu. Kepada orang yang bertanya kepadanya, dia akan memberikan jawaban. Dan jawaban yang diberikan oleh Yesus pasti menyembuhkan. Saudaraku yang terkasih, keluarga besar Yayasan Del yang terkenal di seluruh Persada Nusantara, bahkan di dunia ini sebagai salah satu yayasan perguruan pendidikan yang terbaik, yang sudah melahirkan putra-putri terbaik bangsa, yang sudah menunjukkan kepiawaiannya dalam pelayanan, membentuk karakter pemuda, karakter generasi muda. Yayasan Del menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Bukan hanya kebanggaan Sumatera Utara atau Tapanuli Raya, tetapi kebanggaan bangsa di mana para tamatan dari Del, baik itu SMU maupun IT Del, adalah orang-orang yang handal, yang terampil, dan juga yang menunjukkan karakter yang benar-benar membanggakan. Karena itu, saya juga sebagai orang Tapanuli merasa sangat bangga. Sebagai bangsa Indonesia merasa sangat bangga bahwa di negeri ini telah Tuhan berikan satu yayasan perguruan yang luar biasa, yaitu Yayasan Del. Secara khusus ibu bapak dan saudara-saudara, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, karyawan, dosen, semuanya pengurus, pendidik, pembina, pantas bersyukur karena dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan kita berdoa dan berharap bahwa ke depan Yayasan Del ini akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang-orang akan datang dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Dan itu sudah nyata, datang dari seluruh Persada Nusantara untuk belajar, untuk mengajar, untuk melayani di dalam dan melalui Yayasan Del ini. Terberkatilah Yayasan Del yang sudah Tuhan pakai
untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan kebaikan Allah, untuk menyatakan cinta kasih Allah bagi negeri ini, negeri yang kita cintai dan kita banggakan, Indonesia ini. Dan tetaplah apapun yang ibu, bapak, saudara-saudara lakukan, tetap dalam ketaatan pada Yesus. Ketika terjadi kesulitan, mintalah kepada Yesus. Ketika ada banyak tantangan, mohonlah pertolongan dari Yesus. Dan Yesus pasti setiap saat, di setiap waktu, dalam setiap kondisi dan situasi akan memberikan pertolongan. Karena Dia ingin rindu juga senantiasa menyatakan kemuliaannya melalui Yayasan Del. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di mana Engkau menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, melalui mujizat di Kana. Tuhan, berkatilah firman-Mu, ajari dan kuatkan kami untuk mempercayainya, meyakininya dan menghidupinya, bahwa Engkau telah menyatakan diri, menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami juga, termasuk melalui Yayasan Del yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat-Mu. Doa dan permohonan kami, kiranya tangan Tuhan senantiasa memberkati Yayasan Del, memberkati semua pribadi yang terlibat di dalam pelayanan Del ini. Siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, karyawan, dosen, pengurus, pemilik, pembina, Tuhan pakai, dan biarlah melalui keluarga besar Yayasan Del ini, kemuliaan Allah semakin nyata di tanah Indonesia ini dan di dunia ini. Dimuliakanlah nama Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Glory flow, flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your house and presence, from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Glory will flow, flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. In the Lord I'll be ever thankful. In the Lord I will rejoice. Look to God, do not be afraid. Lift up your voices, the Lord is near. Lift up your voices, the Lord is near. Dalam Tuhan aku bersyukur, dengan lagu pujian.
dalam Dia sukacita, dalam Tuhan aku bersyukur dengan lagu pujian. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita, dalam Dialah sukacita. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Pembina Yayasan Del, Dewan Pengurus Yayasan Del Pusat, Pegawai Yayasan Del Cabang, Pegawai ITEDEL, Pegawai SMA Unggul Del, Pegawai Unit Afiliasi Yayasan Del lainnya, serta mahasiswa dan siswa yang mengikuti ibadah Epifania pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru buat kita sekalian. Tahun ini, perayaan Epifania Keluarga Besar Yayasan Del dilaksanakan secara daring untuk pertama kalinya. Hal ini sekaligus menjadi penanda bahwa situasi pandemi yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 masih belum usai. ITEDEL, SMA Unggul Del, Sekolah Noah sebagai unit Yayasan Del yang bergerak di bidang pendidikan tentu saja sangat terdampak atas situasi ini, dan saya yakin juga sama dengan unit lainnya. Ada banyak ketidakpastian yang mengiringi langkah kita memasuki tahun 2021. Akan tetapi, tema perayaan Epifania Keluarga Yayasan Del, SMA Unggul Del, dan ITEDEL kiranya akan menguatkan kita, baik Dewan Pembina, Dewan Pengurus, segenap pegawai, bahwa kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Pada tahun ini juga, kita akan merayakan 20 tahun berdirinya Yayasan Del. Selama 20 tahun, Yayasan Del telah menunjukkan karya nyata melalui eksistensi dan berbagai program kerja, baik di bidang pendidikan, teknologi, sosial dan kemanusiaan, seni budaya maupun komunikasi informasi. Kita semua patut bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Del yang terus berupaya untuk mengerjakan berbagai misi mulia. Selama kurun waktu 9 tahun, di SMA Unggul Del, saya melihat ada banyak anak-anak muda yang sangat diberkati melalui pelayanan pendidikan di SMA ini. Saya yakin hal yang sama juga terjadi di unit kerja Yayasan Del lainnya. Semoga kita semua dikaruniakan kekuatan dan kemantapan hati untuk melanjutkan karya dan kerja di tahun 2021 di dalam iman bahwa kemuliaan Tuhan telah dinyatakan. Akhir kata, terima kasih kepada Panitia Pelaksana Bidang Kesiswaan SMA Unggul Del, tim Pembina Asrama SMA Unggul Del, Pendeta Bonar Lumban Tobing yang sudah mengupayakan terlaksananya ibadah Epifania daring Yayasan Del pada hari ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Salam sehat untuk kita semua saat kita bersama-sama merayakan perayaan Epifani hari ini di SMA Unggul Del. Perayaan Epifani selalu kita laksanakan sejak Yayasan Del berdiri 20 tahun yang lalu, dan di SMA Unggul pun selalu dilaksanakan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita karena perayaan Epifani memiliki makna khusus bagi kita semua sebagai orang percaya, yaitu penggenapan janji Allah mengenai kedatangan Mesias yang akan memberikan kita, membuka pintu-pintu sukacita dan keselamatan bagi umat Tuhan di dunia ini. Terima kasih, SMA Unggul Del selalu dengan setia melaksanakan perayaan perayaan Epifani, dan tahun ini walaupun di saat pandemi ini tetap melaksanakannya secara daring. Saya ucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara semua, para pimpinan, guru, karyawan, laporan, perpustakaan, dan seluruh karyawan kantin, dan secara khusus juga untuk para siswa yang bisa mengikuti secara daring perayaan Epifani ini. Damai sejahtera damai sejahtera bagi Anda semua, dan kiranya senantiasa memperoleh damai sejahtera dalam hidup Anda, karena di dalam situasi begini pun kita dituntut senantiasa untuk bekerja sama melaksanakan tugas panggilan kita sebagai tenaga pengajar, tenaga yang mendukung
peningkatan keterampilan, keahlian, dan kemampuan siswa-siswa kita dengan baik. Saya berharap ke depan saudara-saudara tetap melaksanakannya dengan penuh ucapan syukur. Saya juga menyambut adik-adik yang saat ini masih mengikuti karantina dan sebentar lagi akan mengikuti kelas-kelas tatap muka. Ikutilah aturan yang telah ditetapkan. Tetap memegang kepada 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tambahkan lagi juga untuk menjaga kesehatan dan jangan berkerumun. Hindarilah hal-hal yang tidak berguna selama masa pandemi ini. Dan manfaatkan waktu yang Anda terima untuk sungguh-sungguh memanfaatkan proses belajar mengajar ini dengan baik. Kiranya itulah pesan saya sebagai Ketua Yayasan Del. Tuhan memberkati, selamat perayaan Epifani bagi kita semua. Senantiasa dengan sukacita kita bekerja, berkarya, belajar, dan memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih, shalom, dan selamat sejahtera. Pada kesempatan ini, perayaan Epifania Yayasan Del tidak dapat dilaksanakan secara langsung karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum kondusif. Akan tetapi, kondisi ini tentu tidak mengurangi sukacita kita bersama seluruh keluarga besar Yayasan Del dalam merayakan Epifania. Pada momen ini, kita perlu tetap membangun semangat dan kegigihan dalam melakukan setiap hal atau kegiatan positif secara adaptif. Hal ini akan membuat kita tetap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga kemuliaan Tuhan yang telah dinyatakannya dapat kita tunjukkan dalam iman dan perbuatan sesuai dengan tema Epifania kali ini. Untuk seluruh siswa, mahasiswa, staf, guru, dan dosen, berikan usaha maksimal Anda dalam menjalani hari-hari mendatang sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selamat merayakan Epifania dan selamat tahun baru 2021 untuk seluruh keluarga besar Yayasan Del. Semoga kasih dan damai dari Tuhan menyertai kita semua. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku percaya, mukjizat